Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Darmarti. Saya berasal dari program studi ilmu kelautan Fakultas IPA dan Kelautan Universitas Oslo. Nah, di sini saya ingin menjelaskan model daerah pantai dangkal dan sungai pasang surut. Nah, kita masuk ke latar belakang. Bab ini membahas pemodelan hidrodinamika laut, sungai dan muara semi tertutup yang memiliki karakteristik aliran satu arah dan kedalaman dangkal. Nah, model numerik perlu mempertimbangkan tekanan dasar dan kondisi batas, terutama pada daerah kecil seperti teluk dan muara, di mana data pengamatan itu sering tidak tersedia. Nah, untuk itu digunakan pendekatan model bersarang dengan skala menurun, dimulai dari model gelombang, badai, atau pasang surut di cukup besar seperti laut utara. Nah, untuk studi skala kecil seperti perencanaan rekayasa pantai, diperlukan penyempurnaan grid agar hasil lebih realistis, terutama di daerah yang terisolasi oleh pulau atau pasir. Nah, kita lanjut pada model sungai. Nah, pemodelan aliran sungai ini menggunakan sistem persamaan hiperbolik, memerlukan kondisi batas dan waktu awal untuk solusi unik. Nah, persamaan ditransformasikan ke dalam bentuk standar dan diselesaikan secara numerik dengan metode bidangga. Nah, jika aliran itu kompleks, digunakan model dua dimensi dengan pendekatan implisit di daerah penampang dan eksplisit di daerah aliran. Nah, sistem disederhanakan menjadi bentuk 3 titik dan diselesaikan dengan metode faktorisasi garis. Stabilitas dan konvergensi solusi dijamin jika suku Debye dominan dan dapat ditingkatkan dengan algoritma implisit. Nah, kita lanjut pada model 1 dan 2 dimensi. Nah, pada model 1 dimensi ini efektif untuk banyak masalah, namun tidak cukup untuk sungai dengan penampang kompleks seperti Sungai Eder dan Sungai Elbe. Nah, untuk itu model multi saluran dan 2 dimensi dikembangkan membagi penampang menjadi jalur sempit untuk menangkap variasi kedalaman dan kecepatan. Nah, model ini itu menggunakan metode semi implisit dan penyusunan data efisien untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi komputasi. Nah, untuk model 1 dimensi ini tidak cukup untuk menggambarkan variabilitas kedalaman dan geometri Sungai Elbe, terutama di muara. Nah, oleh karena itu model 2 dimensi dengan 36.000 titik digunakan. Nah, kecepatan yaitu menggunakan metode implisit untuk komponen melintang dan eksplisit untuk kecepatan sejajar aliran untuk menghemat waktu komputasi. Nah, penggunaan triple untuk menyusun variabel, mengurangi kebutuhan memori dan meningkatkan efisiensi penyimpanan. Nah, kita masuk pada perkiraan garis pantai. Karena bentuk Sungai Elbe yang rumit dan lebarnya berubah-ubah, sulit untuk membuat garis pantai yang pas dengan grid biasa. Maka posisi titik grid di dekat pantai diatur dengan nilai pecahan seperti 0,25 atau 0,5 agar bentuk pantainya lebih halus. Di batas pantai, kecepatan tegak lurus itu dianggap 0. Nah, jadi jarak antara grid atau grid tidak terlalu berpengaruh ke persamaan. Nah, level air di batas dihitung dari titik-titik tetangga. Dan jika data kedalaman belum ada, diperkirakan berubah secara bertahap. Aliran masuk dan keluar di daerah dangkal tetap mengikuti hukum fisika, tidak tergantung jarak grid. Nah, jika batasnya tegak lurus sumbu X atau sumbu Y, persamaan geraknya bisa jadi lebih sederhana. Nah, untuk pemodelan banjir di daerah pesisir dangkal, area tergenang dan kering terus berubah karena pasang surut angin dan aliran sungai. Nah, untuk menghitungnya, wilayah dibagi ke dalam titik-titik grid. Posisi batas antara air dan daratan dihitung dari kedalaman di titik grid. Nah, jika air kurang dari 0,02 meter dianggap kering. Contohnya simulasi di Sungai Elbe dan Newarker Wade menunjukkan hasil perhitungan modul sangat mirip dengan data lapangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada gesekan dasar. Nah, untuk gesekan dasar di perairan dangkal itu
sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan kedalaman. Nah, saat gelombang badai atau pasang surut perhitungannya rumit karena aliran turbulen di dasar. Kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan numerik di model hidrodinamika saat kedalaman sangat kecil. Nah, untuk solusi yang dilakukan itu ada 3. Yang pertama, memodifikasi rumus gesekan dasar agar stabil di segala kedalaman. Yang kedua, itu menggunakan koefisien gesek yang menyesuaikan kedalaman. Dan yang terakhir, ada mencoba persamaan baru untuk hasil simulasi yang lebih akurat. Nah, selanjutnya kita masuk pada arus sisa. Arus sisa itu merupakan komponen aliran rata-rata yang terbentuk akibat efek nonlinier seperti tekanan dasar dan adveksi selama satu siklus pasang surut. Nah, meskipun aliran ini relatif kecil, ia memainkan peran penting dalam pertukaran massa air dan pergerakan partikel tersuspensi. Nah, untuk model hidrodinamik menunjukkan bahwa arus sisa yang signifikan mengalir ke hilir di antara Fismansoft dan Stedersan. Nah, sementara arus tinggi hingga 40 cm per detik itu tercatat di Ottendorf karena pengaruh morfologi lokal. Nah, sebaliknya wilayah antara Gluckstadt dan Brunsbüttel menunjukkan arus sisa yang lemah dan konsentrasi partikel tinggi. Nah, untuk merepresentasikan daerah kompleks secara akurat, terutama yang memiliki saluran sempit, diperlukan grid yang lebih halus atau tidak beraturan, agar detail topografi itu dapat ditangkap dengan baik dalam metode numerik. Nah, untuk penerapan model hidrodinamika, nah, untuk memodelkan aliran air di wilayah laut atau sungai yang bentuknya rumit seperti banyak tikungan, pulau kecil atau bangunan di tepi pantai, nah, kita itu butuh membagi wilayah dalam kurung grid yang lebih detail. Nah, kalau gridnya terlalu besar atau kasar, maka bagian-bagian penting bisa terlewat dan hasil modelnya itu kurang akurat. Ada 2 cara yang digunakan pada penerapan model ini. Yang pertama, ada menggabungkan grid kasar di wilayah luas dengan grid halus di daerah yang lebih penting. Yang kedua, ada menggunakan grid tak beraturan, yaitu grid yang ukuran kotaknya disesuaikan kecil di area penting dan besar di area lainnya. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Nah, pemodelan hidrodinamika di wilayah perairan seperti sungai dan muara itu memerlukan perhatian khusus yang lebih detail. Representasi yang akurat dari garis pantai dan kedalaman itu dicapai dengan menggunakan grid yang sesuai, misalnya grid dengan resolusi tinggi atau grid tidak beraturan. Nah, model-model ini itu memperhitungkan faktor-faktor seperti kondisi batas, pasang surut dan gesekan dasar untuk mensimulasikan aliran air dan fenomena terkaitnya secara efektif. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.